Ada rasa khawatir apa sih terhadap hal sendiri dari Selfie? Takut apa? Karena pengobatan kanker itu panjang, minimal 2 tahun, mereka bisa drop dan frustasi. Dengan kita bawa mereka jalan-jalan, mereka jadi semangat kembali. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifah dalam berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, pantas merasa tak dihargai. Ayah Selfie Hana buka suara perlakuan Daus Mini. Pantas saja merasa tak dihargai, ayah Selfie Hana buka suara. Perlakuan Daus Mini pada sang mertua pun dikuak. 4 tahun usia pernikahannya, Selfie Hana Wijaya memutuskan menggugat cerai sang suami, komedian Daus Mini. Isu orang ketiga hingga perbedaan prinsip lah yang disebut-sebut sebagai alasan Selfie Hana memilih berpisah dari Daus Mini. Perlakuan Daus Mini terhadap orang tua Selfie Hana juga dikabarkan sebagai pemicu perceraian tersebut. Selfie Hana mengungkapkan, selama ini ayahnya tidak dihargai oleh Daus Mini. Ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat, ayahanda Selfie Hana mengakui tidak dihargai oleh sang menantu yaitu Daus Mini. Namun mertua Daus Mini itu enggan berkomentar lebih banyak, yang disinggung merasa kecewa terkait dengan perlakuan sang menantu. Pada kesempatan itu ia juga mengaku rindu bertemu dengan cucunya Muhammad Al-Fatih Firdaus yang pada saat ini tinggal dengan Daus Mini. Daus Mini digugat cerai oleh sang istri Selfie Hana Wijaya yang mengaku sulit bertemu hingga berkomunikasi yang terputus. Ia bahkan mengaku sering menangis saat merindukan sang cucu. Ayah Selfie Hana juga mengungkapkan sang istri tampak tidak nafsu makan bila teringat cucu laki-lakinya tersebut. Berikut wawancara dengan Selfie Hana. Ada rasa khawatir apa sih terhadap hal sendiri dari Selfie? Takut apa? Kebanyakan Kesha di layar, Bos. Ada rasa khawatir apa ketika dijauhkan oleh Al? Makannya atau nyusunya? Mungkin DDL sendiri tipe orang yang susah jauh dari papa nggak sih kan? Ya kan sama siapa aja, namanya umur segitu, buat ibu, siapa aja ya. Besok akan datang lagi rencananya? Kan nunggu Bang Acung pulang kan. Berita selanjutnya, menjadi klub e-sport terbaik dunia, Rob Clinton, suami dari Chelsea Islan, sempat kesusahan karena hal ini. Selain menjadi suami Chelsea Islan, nama Rob Clinton juga dikenal sebagai salah satu pengusaha muda. Rob mempunyai sekaligus pemilik dari Onyx Esport, salah satu organisasi e-sport profesional di Indonesia. Bahkan Onyx Esport pernah dinobatkan sebagai tim e-sport terbaik dunia setelah menjadi juara kompetisi Mobile Legends Professional Language Season 10. Kendati berhasil sukses, Rob tak menampik bahwa semua ia sempat kesusahan dalam membangun tim e-sportnya sendiri. Hal ini lantaran industri e-sport yang masih terbilang sangat baru sehingga tidak ada yang bisa dijadikan contoh ataupun panutan. Alhasil, pria kelahiran 1993 ini harus aktif dalam mencoba segala hal untuk membuat timnya sukses.
Lebih lanjut, Rob beranggapan bahwa industri e-sport saat ini sudah semakin berkembang dan akan terus berkembang. Bahkan beberapa tahun e-sport sudah termasuk ke dalam cabang olahraga dan dikompetisikan dalam Asian Games dan SEA Games. Menurut Rob juga selain menjadi industri e-sport juga bisa menjadi media bagi Indonesia untuk menambah prestasi di kancah internasional. Berikut wawancara dengan Rob Clinton. Ya pastinya punya partner yang sama suka main game dan suka maksudnya suka games itu yang enak lah ya. Jadi kayak gak gini, kalau nggak yang nggak ngerti game itu biasanya lo main game terus ngapain sih? Kayak gitu. Tapi kalau sama-sama suka main game jadi kayak lebih udah kita spend time main game, bukan cuma ya banyak lah aktivitas. Untuk sharing apa artinya untuk di bisnis lo sendiri nih di support E-sport. Kalau support nggak support sih pastinya support lah ya. Tapi maksudnya kalau dari bisnis sendiri dia memang nggak pernah langsung terjun ke bisnis e-sport ya, karena dia memang di belakang layar dan dia sibuk dengan ininya lah dia lah, kesibukannya dia. Tapi juga. boleh nggak sih lo mengizinkan Chelsea main film lagi gitu-gitu? Oh boleh dong, masa nggak boleh? Sampai sekarang masih main film, Chelsea masih menerima tawaran itu atau lebih fokus ke rumah tangga dulu? Enggak lah. Kalau saya selalu gini, ketika orang satu berdua misal jadi gabung jadi itu misalkan dulu di sini harus meningkat lagi. Saya bersupport karya, nggak boleh bikin orang anak-anak muda itu support karya karena itu kuncinya kan untuk Indonesia. mau bikin bisnis bareng Chelsea nggak? Nanti dia mungkin doain aja. Terima kasih. Berita selanjutnya, Marsha Timothy dan juga Hanggini ikut membintangi film berjudul Kembang Api. Film yang diadaptasi dari film Jepang berjudul Three Empty Balls and Soul membahas soal isu kesehatan mental yang dialami oleh setiap karakternya. Marsha Timothy yang memerankan tokoh Sukma dan Hanggini yang memerankan karakter Anggun membeberkan soal isu mental health di film itu. Keduanya mengatakan dalam film tersebut ada beberapa komedi satir yang juga merujuk pada kebiasaan orang memandang rendah masalah orang lain. Selain Marsha Timothy dan juga Hanggini, film yang diproduksi dari Falcon Pictures ini juga dibintangi oleh Doni Damara dan Ringgo Agus Rahman. Rencananya film Kembang Api akan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 2 Maret 2023. Berikut wawancaranya. Ya. Kembang Api, kalau saya perannya di situ. Boleh disebut nggak sih kalau dirilis? Ceritain dulu sedikit. Kembang Api itu cerita tentang 4 orang yang tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Enggak. Itu bertemu dalam satu WhatsApp group yang isinya adalah janjian untuk bunuh diri. Gitu. Jadi mereka janjian satu tempat, satu waktu dengan bukan nama sebenarnya, pakai nama samaran. Tapi udah tahu tujuannya adalah kita mau bunuh diri. Gitu. Aku memerankan bisa aja dapat ya, ada grup WhatsApp begitu ya, satu frekuensi yang ya. sangat mungkin. Lalu kalau aku memerankan karakterku namanya Sukma, dia istri dan ibu dari sekolah. Betul, kalau aku namanya Anggun. Ya mungkin seanggun aku. Enggak dong, enggak ya. Aku berperan sebagai Anggun. Anggun ini dia anak SMA yang awalnya tuh dia ceria banget. Ceria. Dia kan ceria banget, tapi akhirnya dia dibully gitu. Dibully dan akhirnya dia ingin membalas dendam. kok ceritanya membalas dendam terus sih? Nggak, tapi lain cerita ya. Terima tawaran ini karena apa? Karena Mas Herwin kah? Apa karena Hanggini kah? Atau Mas Doni Damara? Karena ada dua aktor lagi yang ikut bermain di film Kembang Api, ada Doni Damara dan Ringgo Agus Rahman. Atau ceritanya atau karena memang gimana ini sejujurnya sebenarnya? Pastinya karena ceritanya. Karena Mas Doni Damara dan belum pernah juga kerjasama dengan Mas Herwin. Jadi pengen banget juga bisa ketemu lagi dengan sutradara hebat yang ya belum pernah ketemu, belum pernah kenal, belum pernah kerja bareng sebelumnya. Kenal Hanggini pertama kali juga di proyek ini. Dengan aktor yang lain? Dengan Ringgo barangkali? Berita selanjutnya, ulang tahun ke-43, Aula Ramlan dapat hadiah spesial dari Fitria Nur.
Presenter Olla Ramlan hari ini pada Rabu berulang tahun ke-43. Sebagai sahabat, Fitria Nur yang juga owner dari brand hijab Sinta Signature menggelar grand launching di hari ulang tahun Olla Ramlan sebagai hadiah spesial. Fitria juga menggandeng Olla Ramlan sebagai brand ambassador brandnya. Gaya fashion Olla Ramlan yang menjadi alasan utama Fitria Nur tertarik. Selain itu karena keduanya juga sama-sama berdarah Banjarmasin, membuat kerjasama tersebut semakin kental. Berikut wawancara dengan Olla Ramlan. Mungkin Kak Fitria? Tujuannya ingin brand ini bisa dikenal selain sebagai produk lokal, nanti akan menjadi nasional sama internasional nanti bersama Mami Olla. Oke, nah terus siapa saja orang-orang yang mendukung selama ini, yang berperan penting dalam membantu Kak Fitria untuk membuat brand hijab ini? Sebenarnya Sinta Signature ini saya dirikan berdua dengan adik saya yang saat ini belum bisa hadir. Terus saya dibantu dengan tim saya, yaitu Mas Rahmat Haryanto dan Mbak Nino ya, selaku direktur dan produksi. Oke, nah untuk brand Sinta Signature sendiri ini terdiri dari apa aja sih Mas Sinta? Untuk saat ini awal launching kami memproduksi scrap dulu. Next bakalan produksi fashion, baju, terus tas dan lain-lain pokoknya. Terus ada parfum juga ya. Ada parfum juga ya. Baik, nah seperti yang kita ketahui bahwa di samping Kak Fitria ini adalah brand ambassador dari Sinta Signature. Boleh dong dijelaskan kenapa memilih Kak Olla Ramlan ini sebagai brand ambassadornya? Kenapa tuh? Ayo Kak Fitria, silakan. Berita selanjutnya, hibur anak pengidap kanker. Maudy Kusnaidi bawa hadiah kaos Sidul The Movie. Maudy Kusnaidi ikut merayakan Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada kemarin Rabu 15 Februari 2023. Dalam kesempatan ini Maudy turut bergabung bersama dengan menghibur anak-anak yang menderita kanker. Bahkan artis yang berusia 47 tahun ini membawa hadiah untuk dibagikan kepada anak-anak jika bisa menjawab pertanyaan. Contoh seperti pertanyaan seputar hewan laut yang baru ditemui anak-anak di Ocean Dream Ancol. Menurut Maudy, hadiah itu bukan sesuatu yang besar untuknya dan bersifat menghibur untuk menambah keseruan acara. Selain itu juga anak-anak Maudy membawa sebuah hadiah spesial yang ditujukan untuk para orang tua yang mendampingi. Hadiah tersebut adalah kaos Sidul The Movie yang dibintangi oleh Maudy Kusnaidi dan juga Rano Karno dan juga Cornelia Agatha. Pemeran dari Zainal dalam Sidul Anak Sekolahan ini pun berharap kehadirannya ini bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-anak penderita kanker beserta orang tuanya. Berikut wawancara dengan Maudy Kusnaidi. Ada pelayanan khusus selama di sini anak-anak, ada penanganan khusus. Pastinya ada. Ya, kita menyiapkan dokter, perawat, ambulans semuanya standby. Mobil-mobilnya sudah standby. Kalau misalkan emergency nggak jangan terjadi, tapi semuanya tadi sehat, gembira ya. Apalagi datang Mbak Maudy ya, mereka lebih semangat lagi. Nah, Kak Maudy sendiri Anak-anaknya, oh ini Kak Maudy gimana nyaranya datang bisa merupakan hadir? Jalan dulu. Ya, alhamdulillah senang banget akhirnya bisa kembali terlibat dalam acara untuk mensupport anak-anak yang mengidap kanker. Karena memang hari ini adalah hari kanker nasional, hari hak kasih sayang karena hari kanker, jadi kasih sayangnya dikasih kepada anak-anak yang membutuhkan dalam bentuk membawa mereka untuk merasakan kebahagiaan. Saya senang banget bisa terlibat karena memang setuju dengan apa yang disampaikan sama Ibu Ketua bahwa dalam sebuah penyembuhan proses itu selain medik tentu saja secara psikis, semangat, hati yang senang, hati yang semangat itu juga sangat dibutuhkan dan penting dalam proses penyembuhan. Betul begitu ya Bu ya, ini ibu yang anaknya sudah survivor kanker. Jadi bahwa jika memang kalau kehadiran kita bisa membawa mereka memberikan kebahagiaan, orang tuanya senang, dikasih suasana yang berbeda, tidak dari rumah sakit terus, kamar terus.
Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syefa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.